Selamat berjumpa. Bicara tentang Kawruh Wiseso Jati dan the law of attraction, memang ada kemiripan, namun demikian konsepnya memang agak berbeda ya. Kalau the law of attraction itu kan sesuai artinya hukum tentang ketertarikan atau hukum tarik menarik. Sementara Kawruh Wiseso Jati, Kawruh itu pengetahuan dan Wiseso itu penguasaan atau pengendalian. Jadi pengetahuan tentang pengendalian yang sejati. Ini konsep ini saya temukan di banyak literatur di Jawa tentang konsep mikrokosmos dan makrokosmos, atau yang di Jawa itu disebut jagat ageng dan jagat alit, bahwa konsepnya adalah kuasa menguasai. Nah, seperti apa konsepnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Baik, konsep tentang Wiseso Winiseso Wus atau kuasa menguasai itu ada di budaya Jawa. Jadi kita mengenal atau dalam budaya Jawa itu disebutkan bahwa memang makrokosmos itu adalah alam semesta dan mikrokosmos itu diri pribadi manusia. Namun demikian ketika kita melihat secara hakikat, maka yang menjadi makrokosmos atau jagat ageng itu adalah diri pribadi manusia, dan mikrokosmos itu alam semesta. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya kita melihatnya itu dari sudut keberadaan atau tentang kehendak. Jadi kalau alam semesta itu tidak memiliki kehendak, mereka berjalan sesuai aturan takdir. Jadi kalau sudah istilahnya hukum alam kan, hukum yang diciptakan Tuhan, bahwa matahari terbit dari timur kemudian tenggelam di barat, kemudian bumi berotasi, kemudian ada planet-planet juga berotasi. Demikian seterusnya. Intinya alam semesta itu berjalan demikian dari sejak diciptakan nanti sampai akhir zaman, katakanlah seperti itu. Namun perbedaannya manusia itu memiliki kehendak. Manusia itu berjalan menurut kehendak. Ini juga hukum Tuhan, bahwa manusia diberi akal, diberi pikiran, sehingga ada pendapat bahwa manusia itu makhluk yang paling derajatnya paling tinggi karena memiliki akal, pikiran, dan kehendak tersebut, sehingga membuat manusia itu setiap saat, mungkin bisa setiap detik juga berubah. Tidak sama, hari ini makan apa, nanti siang makan apa, malam makan apa, besoknya apa, itu sudah berbeda. Hari ini bangun jam 7 atau bangun subuh, besoknya bangun kesiangan dan sebagainya. Itu berubah-ubah, lebih dinamis, sehingga dalam hakikat itu dipandang oleh leluhur atau oleh orang zaman dahulu, orang Jawa itu, bahwa manusialah yang menjadi makrokosmos atau jagat ageng. Nah, dasarnya selain itu adalah ada
kisah ketika kisah Bimo Suci ya, ketika Bimo atau Werkudara itu mencari kesejatian diri, dia ketemu dengan sosok yang mirip dirinya tapi kecil di alam samudra. Kemudian ternyata itu adalah Dewa Ruci, dan Bimo disuruh masuk ke tubuh Dewa Ruci, padahal Dewa Ruci itu jauh lebih kecil dari Bimo atau Werkudara. Dan akhirnya masuk, Bimo melihat alam semesta di situ. Nah, itu pesannya apa kalau kita tangkap dalam kacamata energi tentang meditasi dan sebagainya. Itu yang dilihat itu adalah alam semesta itu adalah yang disebut dengan cakra. Jadi kalau konsep Jawa itu, terutama konsep di Kawruh Wisesa Jati, bahwa cakra itu adalah miniatur alam semesta yang ada di tubuh manusia, dan itu merupakan penyimpanan energi. Nah, baik, itu dasarnya. Kemudian apa perbedaannya dengan perbedaan yang mendasar itu, bahwa kalau dalam the law of attraction itu kan ketika kita memiliki tujuan, goals, cita-cita atau harapan apapun, kita berusaha untuk menarik semesta untuk mendukung sehingga dibawa atau terwujud harapan atau mimpian kita. Namun kalau di Kawruh Wisesa Jati, karena konsepnya kuasa menguasai, Wisesa Winisesa Wus, kita bukan menarik alam atau berharap alam merespon, tetapi kita menguasai alam supaya merespon. Itu agak mirip tapi berbeda konsep dalam pelaksanaannya. Nanti akan saya jelaskan dengan banyak episode karena itu penjelasannya sangat panjang. Jadi intinya adalah meditasinya kita membuat sebuah program supaya semesta itu mendukung atau terkondisi untuk membawa kita kepada impian atau tujuan. Itu tentang perbedaannya. Nah, kembali ke kuasa menguasai tadi, konsepnya kenapa sifatnya seperti itu ya. Semesta itu menguasai manusia karena apa? Ya karena dari perputaran, contohnya dari perputaran matahari ya, matahari begitu berputar itu kan ada hari, ada minggu, bulan, tahun ya, itu berpengaruh ke manusia apa ya, umur jadi bertambah. Kemudian banyak sekali hal yang membuat manusia itu terpengaruh karena alam. Nah, kalau kita belajar mulai meditasi, energi alam itu bisa mempengaruhi kita. Contohnya ya kadang-kadang kita punya, ini kalau kita bicara di adat Jawa kan, banyak orang yang merasa dapat wisik, dapat dawuh, dapat perintah, dapat mungkin penampakan atau pendengaran, hal-hal yang mempengaruhi orang itu, baik itu untuk melakukan sesuatu atau untuk mempercayai sesuatu. Nah, kalau kita tidak, kalau kita dikuasai, ya akhirnya akan nurut. Jadi banyak kan, nah makanya kalau dulu ada istilah kabotan ilmu seperti itu, kemudian dianggap gila dan sebagainya. Nah itu kan sebetulnya orang ini dikuasai oleh energi alam sebetulnya, dan dia tidak mampu untuk mengendalikan, sehingga dia hanya nuruti, dia hanya mengikuti vibrasi-vibrasi yang muncul di dalam pikirannya dan dikuasai. Nah itu contohnya alam menguasai kita. Nah, manusia bisa menguasai alam itu ketika kita masih tetap eling dan waspada, itu istilah
Jawa sebetulnya. Nah, kita tetap dalam kesadaran ketika kita melakukan meditasi, itu tetap harus dalam kesadaran dan kita berinteraksi dengan alam, dengan vibrasi alam, supaya terjadi resonansi atau penyelarasan, sehingga kita bisa membuat program atau bisa menguasai semesta ini untuk mendukung. Jadi di situ bedanya, artinya program-program atau meditasi di Kawruh Wisesa Jati itu adalah membuat sebuah ya istilahkan saja sebuah program, atau membuat kehendak kita itu untuk direspon. Ya, beda, kita tidak berharap tetapi kita memerintahkan alam untuk merespon. Bagaimana caranya? Yaitu banyak sekali tekniknya, meditasinya. Kemudian dengan meditasi tersebut, dengan teknik atau dengan konsep tersebut, kita juga bisa menyatu dengan alam dan menyerap dan memanfaatkan energinya. Itu banyak sekali, sehingga di situ terjadi perbedaan dengan yang agak jauh dengan the law of attraction. Meskipun sama-sama bicara tentang kosmos, sama-sama bicara tentang energi dan vibrasi, hanya beda metode dan caranya. Mana yang lebih baik, yaitu tergantung masing-masing, karena tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Yang ada adalah mana yang lebih cocok untuk Anda. Demikian, saya akan bahas lagi tentang Kawruh Wisesa Jati di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.